Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya setelah sekian lama aku bikin video lagi sekarang. By the way, di video kali ini aku akan cerita-cerita ke kalian dan aku akan share ke kalian pertama kali muka aku jerawatan dan aku masih bingung, masih khawatir, masih yang takut gimana ya cara nyembuhinnya. Sampai sekarang aku udah nggak terlalu khawatir lagi karena aku udah nemuin pembackup-nya. Jadi pertama kali aku jerawatan itu pas waktu SMP kelas 3. Itu tuh gara-gara aku pakai sabun muka yang emang aku nggak tahu cocok atau nggak sama muka aku, dan aku juga belum tahu jenis kulit aku tuh apa. Akhirnya aku beli sabun muka itu dan ternyata sehari setelah aku pakai langsung tumbuh jerawat di jidat satu. Udah habis itu aku langsung stop, aku nggak mau pakai lagi, aku langsung kayak stres dan lain sebagainya. Akhirnya selang sehari aku beli lagi sabun muka yang lain, produk lain, tapi efeknya tuh nggak kayak signifikan banget kayak yang pertama. Kalau pertama kan kayak misalkan langsung tumbuh jerawat satu di jidat, tapi kalau yang kedua ini dia tuh cuman kayak ngebuat kulit kering doang dan nggak parah banget. Nah setelah itu aku lupa aku beli lagi sabun muka yang lain atau enggak, atau aku tetap bertahan sama produk yang kedua. Tapi kayaknya aku tetap bertahan deh sama produk yang kedua. Soalnya seingat aku pas SMP tuh aku nggak perawatan sama sekali. Beranjak di SMA aku mulai perawatan nih. Tapi emangnya perawatan dokter tuh kayak yang bagus banget. Kulit jadi lebih fresh, bersih, glowing. Di SMA ini cukup lumayan lama ya, sampai akhirnya aku berhenti dan aku harus pindah ke Jawa untuk sekolah. Aku berhenti lagi perawatan dan aku mulai lagi nih nyari sabun muka yang cocok buat kulit aku. Akhirnya aku pakai sabun muka, sabun bayi, Cushions gitu, yang batakan kayak gitu. Itu kata kakak aku sih, udah kamu pakai sabun muka ini aja, nggak apa-apa kok, aman-aman aja. Kayaknya aku pakai ya udahlah. Selama beberapa hari aku pakai, aku ganti lagi. Pokoknya pas pindahan itu aku ganti sabun muka terus-terusan. Setiap ada yang bilang ini bagus nih buat kulit kayak gini, ini bagus nih buat kulit kayak gini, akhirnya aku ganti. Akhirnya aku bertemulah dengan satu produk yang benar-benar ngebikin kulit aku jadi rusak total. Wow, itu gila banget sih. Gak mau lagi aku kayak gitu, udah cukup sekali aja. Jadi waktu itu aku tuh beli produk itu tuh sama teman aku, dan dia bilang tuh katanya bagus. Makanya aku ikutan beli. Dan emang sih produknya itu udah kayak satu paket gitu kan, udah ada sabun mukanya, krimnya, gel buat jerawatnya. Akhirnya aku belilah. Aku beli, setelah 1 hari 2 hari aku pakai nggak ada masalah gitu, nggak kenapa-napa. Tapi begitu seminggu, udah 2 minggu aku pakai, mulailah tumbuh jerawat satu. Nah, disitu aku pakai lagi satu. Dan akhirnya di jidat aku itu beruntusan semua, di pipi jerawat, dan kulit aku tuh jadi kusam hitam gitu. Gak ngerti lah tuh gimana ceritanya kayak gitu. Sampai akhirnya orang tua aku ngomong, kok kulit kamu kayak gitu sih dek, rusak banget, bla segala macam. Dan mereka nyaranin aku untuk perawatan. By the way guys, perawatan ini tuh bukan hanya sekedar perawatan biasa ya. Alasannya emang untuk nyembuhin. Karena kalau kalian tahu nih, kondisi kulit waktu itu aku tuh bener-bener parah banget lah, rusak banget, sampai akhirnya memang membutuhkan perawatan. Proses perawatan pun awal-awal sih biasa aja ya, nggak kerasa sakit atau kayak gimana, biasa aja gitu kayak ya orang-orang biasa. Tapi lama-kelamaan kulit tuh kayak ngelupas. Dan kalian tau gak sih kondisi kulit waktu itu selama perawatan itu bener-bener kayak ngelupas aja gitu, kayak gimana sih, kayak ganti kulit. Dan itu perih banget. Sampai kalau misalkan malam hari ini aku mau cuci muka, aku mau pakai krim malam untuk obatnya, aku harus nyiapin nyali dulu, keberanian dulu. Karena emang seperti, singkat cerita, akhirnya wajah aku kembali lagi nih ke normal, udah bersih lagi, udah sembuh lagi, dan aku berhenti lagi pakai pengobatan itu. Aku udah nggak perawatan lagi. Sampai kayak aku kuliah, di kuliah ini
aku mulai ganti lagi perawatan di dokter yang ada di Bandung. Tapi selama perawatan itu aku tuh malas, gak konsisten gitu loh, kayak yang sekali 2 kali pakai udah nggak aku lanjutin lagi. Akhirnya udah aku berhenti, aku nggak perawatan sama sekali. Dan aku punya pembackup-nya yang mungkin aku bisa bilang dia lumayan ngebantu sih. Itu adalah produk dari Clean and Clear dan juga produk pelembab dari aloe vera gel. Pasti kalian tahu dong aloe vera gel itu. Si Clean and Clear ini dia ngebantu aku banget guys. Nah, seiring berjalannya waktu, aku mulai kepo lagi nih sama sabun muka. Jadi aku tuh pengen punya sabun muka yang emang bener-bener cocok sama kulit muka aku, dan aku nggak mau ganti-ganti lagi. Karena lama kelamaan ya, kalau misalkan aku pakai si aloe vera sama Clean and Clear itu, muka aku tuh lama-lama kesini demi kesini tuh memang awalnya segar gitu, fresh, tapi kesini demi kesini tuh berubah jadi kayak kusam kayak gitu. Akhirnya aku nyari sabun muka yang emang bener-bener cocok banget, dan aku udah kayak please deh ya Allah, aku pengen bener-bener nemuin sabun muka yang cocok buat aku nggak mau perawatan, aku nggak mau ganti-ganti lagi. Dan setelah aku review, setelah aku survei dari teman aku, Google, YouTube, mereka menemukan dan mereka memberitahu sama aku kalau misalkan ada sabun muka yang cocok untuk kulit aku. Penasaran? Cetaphil. Ini tuh namanya Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Pasti kalian juga udah nggak asing dong sama produk ini, karena produk ini tuh emang udah bagus banget kali ya. Dan itu bisa dipakai untuk muka, body wash, udah. Dan ini juga Cetaphil itu tersedia untuk anak bayi dan juga orang dewasa. Cetaphil ini dia tuh ada 2 jenis, yaitu buat kulit yang berminyak sama kulit yang nggak berminyak. Tapi karena pertama kali aku nyobain ini di kulit yang nggak berminyak, yang skin cleanser, jadi aku percaya sama dia, dan emang pertama kali aku nyoba tuh cocok. Tapi guys, pertama kali aku mau nyobain ini tuh aku tuh yakin dan gak yakin sih, maksudnya kayak ini bisa nggak ya buat gue, ini cocok nggak ya di muka gue, karena aku udah berasa takut itu sama skincare ya dan hal lainnya. Takutnya aku udah beli mahal-mahal nggak cocok, aku udah beli banyak-banyak nggak cocok, kan sayang kebuang yang gue yang nggak make, tapi uang gue nya kepake gitu kan, jadi nyesel. Tapi yang harus kalian tahu, di sini tuh kandungannya emang bagus banget sih. Dia tuh mengandung purified water, cetyl alcohol, propylene glycol, sodium lauryl sulfate, stearyl alcohol, methyl hidroksibenzoat, propyl hidroksibenzoat, dan butyl hidroksibenzoat. Ini tuh masing-masing kandungannya tuh aku udah tahu semua, dan emang bagus banget sih. Maksudnya bikin kulit aku tuh jadi lembab, gak kering, dan dia tuh bisa membantu aku untuk memudarkan dan menyembuhkan jerawat-jerawat yang ada di muka aku. By the way, aku baru tahu kalau ternyata alkohol itu ada beberapa jenis. Jadi ada alkohol yang emang dia bahaya untuk kulit sensitif, dan ada alkohol yang emang aman untuk kulit sensitif. Nah, kalau alkohol yang terkandung dalam si Cetaphil ini, dia tuh aman untuk kulit sensitif gitu. Nah, skincare aku yang kedua yang aku pakai setiap malam, aku selalu pakai skincare dari Sunbaimi. Ini dia. By the way, si Sunbaimi ini juga dia nggak produksi facial washnya ya, tapi karena aku udah punya si Cetaphil, jadi aku sekarang lebih prefer ke Cetaphil dulu kayak gitu. Jujur sih ketiga produk ini bagus banget di wajah aku. Dia ini non alkohol ya guys, jadi aman untuk kulit sensitif. Dan by the way, aku tahu produk Sunbaimi ini dari kakakku. Jadi awalnya dia tuh ngasih Sunbaimi ini ke aku yang ukuran gede, yang ukuran berapa mili gitu, 500 atau 200 mili. Tapi karena itu udah habis dan ternyata cocok sama aku, akhirnya aku beli lagi si Sunbaimi ini. Si Sunbaimi ini aman ya guys untuk kulit sensitif, karena dia tidak mengandung alkohol sama sekali. Dia tuh mengandung bahan-bahan yang aman untuk kulit sensitif, contoh kayak misalkan niacinamide, dipropylene glycol, dan lain sebagainya. Dan aku pakai Sunbaimi ini baru sebentar kali ya, karena aku Sunbaimi ini adalah kedua kalinya aku beli.
udah habis juga dan aku mau beli lagi, aku belum beli lagi gitu. Krimnya aku selalu pakai obat jerawat dari Kimia Farma. Ini dia, ini tuh ada Vitacit sama niacin. Kalau ini tuh teksturnya tuh kayak krim gitu, putih krim gitu. Tapi kalau ini dia tuh lebih kayak gel. Tapi dua-duanya bagus kok khasiatnya dan aku selalu pakai kedua ini. Dan kalau di pagi hari aku selalu pakai skincare dari Scarlet Whitening. Tapi sabunnya, facial washnya tetap dari Cetaphil. Cuman untuk serum sama acne day-nya aku pakai dari Scarlet Whitening. Karena sekarang kulit wajah aku lagi jerawatan parah kayak gini. Waktu aku beli produk dari Scarlet Whitening itu juga sama, dramanya kayak pertama kali aku mau beli si Cetaphil karena aku nggak tahu itu cocok atau kan sama aku, takutnya udah beli mahal-mahal gak cocok, sayang juga nggak kepake, aku nyesel juga. Tapi akhirnya pas aku minjem punya kakak aku nyoba-nyoba dan ternyata cocok sama aku. Akhirnya aku beli langsung 4. Ada Brightly Ever After-nya, krim sama serumnya, ada juga yang acne day-nya. Si Scarlet ini juga dia punya facial wash. Dan aku juga selalu pakai produk sunscreen dari Biore UV White. Yeay, ini bagus banget sih. Emang harganya mahal sih ini, tapi bagus banget. Dan perawatan aku yang sekarang ini emang nggak terlalu yang gimana-gimana. Hari ini aku nggak pakai makeup apapun karena wajah aku lagi breakout. Jadi aku nggak mau terkontaminasi sama makeup. Oke guys, sampai sini dulu video aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan berguna juga buat kalian. Pesan dari aku, jangan pernah kalian tergiur sama makeup atau skincare yang murah, mahal, bagus atau apapun itu. Karena belum tentu di orang lain itu cocok, belum tentu di kalian cocok. Oke, jenis kulitnya sama, belum tentu daya serap sel kulit itu juga sama. Jadi, pelajari jenis kulit kalian dan pelajari kandungan-kandungan yang ada di skincare itu cocok atau nggak buat kalian. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, kalau misalkan ada mau aku bikin video apa lagi, dan subscribe pastinya. Oke, bye-bye, see you next video.